dunia setiap harinya terjadi ribuan peristiwa, ratusan ribu atau bahkan jutaan. Namun ada segelintir darinya, sebagian tak mampu dijangkau oleh nalar dan logika manusia. Sebagiannya lagi tak terungkap, menjadi misteri dan mengendap ke dalam tabir. Hampir setiap orang yang aktif di media sosial, entah itu Facebook, Twitter, ataupun Instagram, beramai-ramai ikut mencoba aplikasi wajah tua FaceApp tersebut. Unik dan menarik memang, sebab foto kita yang cantik dan muda bisa diubah seperti tampilan ketika kita sudah menjadi lansia yang umurnya sekitar 60 tahun. Viralnya aplikasi FaceApp ini semakin terasa menjadi tren baru karena banyak juga selebritis yang ikut mencoba aplikasi FaceApp itu dan memajangnya di media sosial mereka masing-masing. Sebut saja seperti Bunga Citra Lestari, Agnes Mo, Adipati Dolken, Afgan, Jessica Iskandar, Raditya Dika, Rosa, dan lain-lain. Sementara itu, artis internasional yang namanya sudah sangat mendunia pun tidak mau kalah mencoba aplikasi FaceApp, salah satunya adalah Sam Smith. Yang unik, Raditya Dika sengaja hanya mengedit foto dirinya tetapi tidak dengan wajah istrinya Anissa Aziza, sehingga seolah-olah dia menjadi kakek bagi Anissa. Ditambah dalam captionnya, Radit juga menuliskan kata-kata senada, jalan-jalan dulu sama ABG, ada-ada aja nih Raditya Dika. FaceApp merupakan aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan Rusia pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu, aplikasi ini juga sempat terkenal, namun belum terlalu viral seperti sekarang. Aplikasi FaceApp dituding sebagai aplikasi yang berbahaya karena dapat mengumpulkan informasi berupa lokasi hingga riwayat penelusuran browser yang digunakan oleh pengguna aplikasi ini. Selain itu, satu hal yang menjadi bahan perdebatan terkait permasalahan privasi adalah cara kerja aplikasi ini yang meminta pengguna untuk mengunggah foto yang akan diedit ke cloud, sehingga bisa dibilang aplikasi ini bukan hanya melakukan proses pengeditan dalam aplikasi yang akan membuat berbagai informasi pengguna tidak bocor ke dunia luar, namun karena diunggah ke cloud, maka dengan kata lain, FaceApp bisa memproses foto-foto pengguna tersebut di perangkat itu sendiri. Selain itu, bisa saja karena aplikasi ini pada dasarnya menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka bisa saja aplikasi ini akan mengambil semua foto dari smartphone pengguna dan kemudian diunggah ke server mereka tanpa izin. Perdebatan mengenai privasi yang disebabkan oleh aplikasi FaceApp ini tidak berhenti di situ saja, sebab aplikasi ini dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Wireless Lab yang pusatnya ada di Saint Petersburg, Rusia. Perlu diketahui bahwa Rusia bukan termasuk dalam wilayah Uni Eropa dan Amerika yang memang terkenal sebagai wilayah yang sangat ketat dengan peraturan yang berkaitan dengan pengguna data informasi pribadi. Jadi, seandainya ada penyalahgunaan data informasi pribadi milik pengguna, peraturan privasi itu tidak akan berlaku di wilayah perusahaan pembuat aplikasi tersebut berada. Bahkan sejumlah orang meyakini bahwa FaceApp adalah alat perang berbentuk digital yang sengaja diluncurkan oleh Rusia untuk kepentingan militer mereka. Seluruh dunia tahu bagaimana buruknya hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat. Rusia juga disebut-sebut mempunyai kepentingan intelijen untuk menyadap data-data dari negara-negara rivalnya melalui aplikasi ini. Melihat potensi terjadinya penyalahgunaan data informasi penggunaan aplikasi, bahkan ada seorang senator Amerika Serikat, Chuck Schumer, yang meminta FBI untuk melakukan investigasi terkait aplikasi FaceApp, sebab dianggap bisa mengancam keamanan nasional dan juga beresiko melanggar privasi penggunanya.
Meskipun demikian, ada seorang periset keamanan data asal Prancis yang mengungkapkan temuannya berkaitan dengan aplikasi FaceApp tersebut. Ia tidak menemukan bukti jika aplikasi tersebut berpotensi untuk mencuri data penggunanya. Sebab yang diambil oleh aplikasi ini hanya sebatas ID dan jenis smartphone saja yang juga dilakukan oleh banyak aplikasi lainnya. Kalau kita ngomong data langsung ditakut-takutin. Yang bikin takut-takut ini kan pemerintah Amerika nih, si senator dan lain sebagainya. Ya, yang ditakut-takutin pas ngomong data semua orang aware. Dan kemudian Indonesia latah karena Amerika yang takut gitu kan. Dengan demikian yang dimiliki oleh FaceApp hanya suatu gambar. Dan dia juga hanya bisa ketahui paling tidak hanya lokasi pengirim. Ya, ini adalah karena sumbernya dari titik mana. Tetapi informasi itu bukan di Uber, bukannya ibaratnya diam-diam diambil datanya, melainkan dilakukan cross check terhadap si aplikasi-aplikasi ini diinstal dari mana. Hanya sebatas itu. Tidak ada yang namanya perilaku seperti malware, virusing ataupun umpamanya spyware dari aplikasi itu yang diam-diam menyerahkan informasi data kepada pemilik tanpa seizin pengunggah. Nggak ada kayak gitu. Gitu loh. Melihat banyaknya perdebatan yang berkembang, pihak FaceApp pun akhirnya memberikan tanggapan dan tentu saja membantah bahwa mereka melakukan pelanggaran data dan informasi pribadi pengguna. Menurut pihak FaceApp, pihak mereka hanya akan melakukan unggahan foto yang telah dipilih oleh pengguna untuk dilakukan proses pengeditan dan tidak memindah foto lain dari smartphone pengguna ke cloud. Selain itu, FaceApp juga menegaskan bahwa sebagian besar foto tersebut akan dihapus dari server dalam waktu 48 jam sejak foto diunggah ke cloud. Bukan hanya itu saja, FaceApp juga menyatakan bahwa pihak mereka tidak akan menjual ataupun berbagi data pengguna aplikasi tersebut dengan pihak manapun sebagai pihak ketiga. Serta walaupun tim riset dan pengembangan aplikasi tersebut posisinya ada di Rusia, namun pihak FaceApp bisa memastikan bahwa tidak ada data pengguna yang ditransfer ke Rusia. Pemirsa Tabir barangkali masih ingat dengan tren yang beberapa waktu lalu juga pernah viral, yaitu 10 Years Challenge yang menantang pengguna media sosial untuk berlomba-lomba memajang foto mereka 10 tahun yang lalu bersama dengan foto mereka saat ini. 10 Years Challenge juga sempat menjadi mainan para selebriti dan orang-orang kesohor kala itu. Karenanya fenomena ini pun tak lepas dari kontroversi, di mana banyak orang lagi-lagi mempermasalahkan perihal pelanggaran privasi yang hingga kini sulit dibuktikan kebenarannya. Itulah dia hal aneh dan perdebatan yang mengiringi sensasi yang diciptakan oleh FaceApp. Perdebatan semacam ini bukan kali pertama ini terjadi. Namun sebagai pengguna yang baik, hendaklah kita bisa lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ataupun layanan media sosial.